Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Salam sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Ibu Ima. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang neraca saldo. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe videonya. Anak-anak, tentang neraca saldo ini, sebelum kita membahas pengertiannya, pada prinsipnya neraca saldo adalah sebuah tahap pembuatan laporan keuangan sudah menuju kepada tahap kedua, yaitu tahap pengikhtisaran ya. Nah, di sini neraca saldo merupakan daftar yang memuat ringkasan semua akun yang ada di buku besar, yaitu berupa saldonya ya. Saldo terakhir yang ada pada buku besar itu nanti di-cover di dalam sebuah neraca saldo. Nah, ini yang kedua merupakan suatu daftar yang memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Kemudian neraca saldo juga merupakan daftar yang disusun setelah penyusunan buku besar. Nah, di sini tujuan daripada adanya neraca saldo itu adalah yang pertama, memastikan entry dalam suatu sistem pembukuan perusahaan yang dibuat secara sistematis, kemudian menguji kesamaan sisi debit dan sisi kredit dalam buku besar. Kemudian tentunya memiliki manfaat ya. Manfaat daripada neraca saldo itu adalah untuk memudahkan perusahaan mengecek kebenaran buku besar yang telah dibuat ya. Kemudian juga untuk membantu sebagai awal dari kertas kerja atau neraca lajur sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara kita menyusun neraca saldonya? Kita perhatikan di sini buku besar ya yang sudah kita bahas pada bahasan tentang buku besar. Nah, ini untuk buku besar kas, dia memiliki memiliki saldo adalah sebesar 609.500. Nah, seperti ini. Kemudian perlengkapan juga saldo terakhirnya pada perlengkapan bernilai 7 juta. Ini kalian catat ya. Kemudian untuk peralatan saldo terakhirnya di debit 300 juta. Nah, kemudian kita lanjutkan apalagi yang ada di buku besar yang kita bahas kemarin. Kemudian untuk utang, saldo terakhir utang adalah sebesar 2.500.000. Berada pada posisi kredit ya. Kemudian modal, posisi terakhir modal di kredit juga sebesar 900 juta. Nah, kemudian pendapatan, saldo terakhir pada neraca saldo adalah sebesar 20 juta. Ini di posisi kredit juga. Kemudian Drive itu sebesar 1 juta pada posisi debit. Kemudian kita lihat lagi di buku besar gaji. Di posisi debit sebesar 5 juta. Ya. Kemudian kita lihat kembali kepada buku besar. Nah, sudah selesai ada berapa neraca saldo, kemudian kita susun dalam sebuah neraca saldo. Nah, di sana ada kas tadi di debit 600 juta 9.500.000, kemudian perlengkapan 7 juta di debit, kemudian peralatan 300 juta di debit, kemudian utang posisi kredit 2.500.000, modal posisi kredit 900 juta, pendapatan posisi kredit 20 juta, kemudian drive
1 juta, kemudian beban gaji 5 juta. Jadi totalnya ini bukan dibuat-buat ya, memang pada prinsipnya jumlahnya antara sisi debit dan sisi kredit itu harus sama. Nggak boleh nggak sama. Nah ini 922.500, 922.500 antara posisi debit, posisi kredit dan posisi debit harus sama ya, harus seimbang gitu. Kalau tidak seimbang ya harus kalian cek kembali ya, di mana letak ketidakseimbangannya. Nah ini penyebab neraca saldo tidak seimbang, tidak sama antara sisi debit dan kredit itu adalah pertama, kesalahan dalam memindahkan saldo debit, perkiraan ke sebelah kredit neraca, percobaan atau sebaliknya ya. Misalkan yang ada di jurnal umum debit kalian pindahkan ke neraca ke buku besarnya ke sisi kredit misalkan, seperti itu bisa salah. Kemudian kesalahan dalam penulisan jumlah angka, misalkan menulis angka 100.000 kebanyakan nolnya jadi tertulis 1 juta, bisa jadi seperti itu. Jadi harus dikoreksi kembali buku besarnya. Kemudian barangkali kesalahan yang ketiga adalah kesalahan dalam pembukuan transaksi dan dari buku jurnal ke buku besar, yaitu perkiraannya seharusnya di debit tapi dimasukkan ke kredit atau sebaliknya, seperti itu. Ya anak-anak, mudah-mudahan informasi tentang bahasan materi neraca saldo ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa ya untuk like and subscribe. Silahkan simak video pembelajaran berikutnya pada materi jurnal penyesuaian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.